Siapa yang tidak tahu jika air itu menjadi salah satu sumber penghidupan? Pasti semua sudah tahu kan? Air bersih sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, apakah semua penduduk Jakarta sudah dapat menikmati air bersih? Bagaimana dengan warga Muara Baru? Kualitas air di sini masih dibilang lumayan, tapi di seberang sana seperti di Tembok Bolong, Marlina, itu airnya keruh, hitam dan tidak bisa digunakan. Jadi mau nggak mau mereka harus menggunakan air pikulan. Satu pikul itu 5.000 perak, sedangkan satu hari mereka bisa menghabiskan 7-8 pikul. 8 pikul dikalikan 5.000 sudah berapa duit. Sedangkan pendapatan mereka hanya pegawai-pegawai buru-buru lepas, pedagang yang tidak sesuai lah dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk air tok. Kalau di RT 16 sana, di seberang jalan sana, itu namanya kebun tebu. Ada beberapa orang yang sudah menjadi korban karena memang mereka tidak bayar air selama 2 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan airnya dicabut. Dan akhirnya mereka harus bayar sama orang, sama tetangganya yang masih punya air itu. Ada yang 1 bulan 150.000, ada yang satu kali nyelang itu 15-20 ribu sekali selang satu hari, artinya dia harus mengeluarkan uang sedemikian besarnya. Itu kan juga akibat air yang disuasanisasikan. Karena kita nggak keluar airnya, ngapain gitu? Kita bayar gitu, tapi ternyata airnya nggak keluar gitu. Karena memang air itu memang nggak keluar sama sekali, berbulan-bulan tuh nggak keluar. Jadi tapi keluarnya itu, herannya itu di keluarnya tuh di saat pas mau bayaran gitu. Nah mau bayar itu selalu keluar gitu. Nah, akhirnya karena kata Pak RT, udahlah ngapain gitu dibayar-bayar, karena begitu kita cek juga ngelonjak gede gitu loh. Yang saya herankan gitu, air di tempat kami mati. Masar air tuh airnya jalan terus gitu kan, airnya kuat gitu. Airnya bayarnya kuat lah. Sedangkan masyarakat itu kalau yang masang ke master air itu kan mahal. Ke kita sama ke masyarakat airnya kecil, nggak ada, bukan kecil lagi, bahkan nggak ada. Tapi kenapa master air dapat? Muara Baru mati air, Bang Elektro, air. Untuk wilayah Muara Baru sebetulnya hampir semua kecuali yang kayak hidran atau orang yang jual air lah itu lancar, yang pokoknya yang punya uang atau pasti lancar. Situ juga ada apartemen, mungkin lancar juga, mudah-mudahan lancar. Tapi kalau untuk warga-warga yang seperti tinggal di sini nih, itu airnya ya gitulah, udah mahal tapi kecil. Dulu kita sempat ya tinggal di sini bikin air sumur, jadi bikin sumur nih semua nih, bikin sumur. Terus belinya pakai jerigen, satu jerigen 5.000. Nah lama tahun 2014 apa 2015 ada mulai pipa masuk. Nah itu katanya sih program master meter. Nah kenapa Pak Elijah itu kalau ada program master meter nggak ngasih tahu, atau misalnya masyarakat yang tinggal di sini bisa melalui master meter, seharusnya kan seperti itu. Nah ada Pak Rijal pada masuk, saya bilang, Pak ini ngukur-ngukur jalan buat apa? Nanti rencananya mau pipa masuk, Bu, pipa apa? Pipa air bersih untuk warga. Iya syukur deh kalau untuk warga, sebab kebetulan warga di sini mah nggak bisa mendapatkan air bersih begitu. Sebetulnya program master meter itu istilahnya ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, kelompok begitulah. Ada strukturannya. Nah itu dari Palija itu per kubiknya 7.500 atau 7.000 kalau nggak salah itu. Nah akhirnya dikelola sama master meter, sekarang 12.000. Waktu itu 11.500 per kubiknya. Belum biaya administrasi, biaya perawatan, intinya seperti itu. Master meter itu jadi kita ada waktu. Kalau di tempat saya waktunya pagi jam 6 sampai jam 12 siang. Itu pun kalau airnya lancar sih ya mending. Itu airnya kadang-kadang kan mati nyala. Tapak tilas pengelolaan air di Jakarta pasca kemerdekaan dimulai dari tahun 1953.
Kala itu, instalasi air pejompongan berhasil dibangun dengan kapasitas 2.000 liter per detik oleh kontraktor asal Prancis. Namun, tidak sampai di situ. Pembangunan instalasi air pejompongan berhasil dilanjutkan oleh di Grimont, Prancis dengan kapasitas produksi 3.000 liter per detik. Setelah 4 tahun berlalu, ternyata pengelolaan air di ibu kota harus beralih ke tangan pemerintahan provinsi. Peralihan tersebut ditandai dengan penerbitan surat keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang berisi pengambil alihan pengelolaan perusahaan daerah air minum Jakarta dari Dinas Pekerjaan Umum. Ini dimulai pada awal tahun 1990-an. Ada sebuah studi dari World Bank. Intinya, studi itu mengatakan pertumbuhan air minum, persediaan air minum dan sanitasi di Indonesia itu di Jakarta tidak memadai. Kenapa? Studi itu mengatakan pertumbuhan penduduknya jauh lebih laju daripada kemampuan perusahaan air Jakarta, Pamjaya, menyediakan air. Nah, studi itu mengusulkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, Pamjaya itu diswastanisasi. Itu studi World Bank. Studi itu ya tentu diberikan ke pemerintah Indonesia, ke Bappenas, ke Kabinet, termasuk Presiden Soeharto. Mula-mula Presiden Soeharto tidak begitu perhatian. Cuman pada satu hari suplai air bersih ke Jalan Cendana, tempat dia tinggal, itu terganggu. Karena nggak ada air bersih di Jalan Cendana, ya tentu Presiden Soeharto mau tahu ini apa yang terjadi. Lantas dia baru sadar bahwa banyak sekali orang di Jakarta itu tidak punya air bersih. Jadi bukan hanya di Cendana. Kenapa Cendana lebih lancar daripada orang di mana lagi? Di Marunda atau di Pondok Indah atau di mana lah, di berbagai tempat di Jakarta. Ya karena ini ada rumah presiden. Jadi Pamjaya memastikan agar suplai air di Jakarta itu lancar ke rumah Presiden Soeharto. Sekarang milik swasta, walaupun sempat ganti tangan ya. Yang Prancis punya namanya PT Palija itu dijual ke Salim Group. Kemudian yang Thames Water namanya PT TPJ itu dijual ke perusahaan milik Sandiaga Uno, dan belakang Sandiaga Uno juga dijual ke Salim Group. Dari sisi kerugian swastanisasi air Jakarta, saya teringat bagaimana saksi warga Jakarta yang saat itu di pengadilan menyampaikan keterangan bahwa 80% gajinya itu habis untuk kemudian membiayai kebutuhan air bersih. Sementara mereka adalah pekerja serabutan yang pendapatannya tidak lebih dari 2 juta, 3 juta. Harga air di Jakarta ini, kalau kita bandingkan dengan bagaimana Pamjaya, ya, PDAM di beberapa daerah, itu harganya tertinggi di Indonesia, gitu ya. Dengan kisaran, kalau Palija itu 7.800 per meter kubik, sementara Aitra 6.800 per meter kubik. Sementara, tadi saya katakan kualitasnya maupun kuantitasnya itu buruk.
selain kerugian langsung yang diterima oleh masyarakat karena layanan yang buruk dari swastanisasi air Jakarta ini, baik itu secara kualitas maupun kuantitas, ada dampak atau resiko tidak langsung yang itu diterima oleh masyarakat. Apa itu? Masyarakat harus ikut menanggung beban kerugian negara akibat swastanisasi air Jakarta yang ternyata meninggalkan hutang negara kepada Palija maupun Aitra. Remunisipalisasi artinya mengembalikan pengelolaan sektor publik kepada munisipal, yaitu kepada rakyat, yaitu publik melalui negara. Remunisipalisasi berasal dari motivasi untuk menghentikan kesewenang-wenangan pihak swasta, mengembalikan kontrol negara terhadap sumber daya lokal, memberikan servis yang murah dan berkualitas. Juga ini menjadi strategi untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan. Pengalaman internasional membuktikan bahwa privatisasi di sektor publik telah gagal. Karakter dari privatisasi adalah lemahnya transparansi dan juga akuntabilitas. Hal ini menyebabkan orientasi sektor publik beralih ke profit daripada ke masyarakat. Oleh karena itu, biasanya privatisasi dia akan mengurangi kesejahteraan buruh dan juga berujung pada lemahnya kualitas daripada barang publik itu sendiri. So what we've seen across the world in many countries is that especially at the level of the city or municipal or local governments, they recognize that the privatization has all the problems that I've just raised and more. And so it's often that the local or the city government itself, in this case, the governor of Jakarta, will, when the contract expires, which is the case in 2 years, I think, in Jakarta, they won't renew it. They just don't renew the contract and bring back the workers and bring back the responsibility and all of the infrastructure into a public utility. And this is a long process. It's often a political process because, as I indicated, the privateers have so much strength that they will try to block that sort of decision. But it's also a political decision in that the government has to re-engage and reacquire the skills and the knowledge to run the public utility. And this is the case with PAM, where it will have to bring the workers back in, engage in a process of consultation with the workers and their trade unions as to what needs to be done to ensure a good transition back to public ownership and management. Kita menggugat tahun 2012, sedangkan kerjasamanya sudah mulai tahun 98 atau kalau nggak salah 97-98. Pokoknya sebelum tahun 2000 itu sudah lebih dari sekitar 10 tahun itu nggak ada kemajuan apa-apa, hanya sedikit di atas 50%, sekitar 60% lah jaringan itu berkembang sejak mulai diswastanisasi sampai kita menggugat tahun 2012 itu, dan sampai sekarang juga kelihatannya nggak ada perkembangan yang berarti.